Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk pada pertengahan semester pertama nih. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Nah, untuk itu belajarnya harus lebih disemangati lagi, harus lebih rajin lagi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas tema 6 yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya pada MUPAL Bahasa Indonesia dan IPA. Baik, sebelum belajar, marilah kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tentu sudah tidak lupa ya, tidak asing lagi dengan materi bahasa Indonesia kita di tema 6, yaitu tentang teks eksplanasi. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Itu teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, baik itu sejarah, biografi, dan sebagainya yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks eksplanasi, tentu kita memiliki cara. Cara yang pertama yaitu dengan menemukan kata kunci. Nah, dalam teks eksplanasi ada kata kunci, yaitu kata-kata yang sering muncul dan penting dalam sebuah teks. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi tersebut. Kalau ada pertanyaan di bawahnya, bagaimana kalau tidak ada? Maka kita harus membuatnya sendiri, membuat pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca dengan menggunakan kata tanya. Tentu tidak lupa ya, 5W 1H bahasa Inggrisnya. How, where, who, when, why, dan sebagainya. Dan terakhir how-nya. Kalau kita bahasa Indonesia kan, berapa, siapa, kenapa, apa, bagaimana, kenapa. Nah, itu kita bisa buat pertanyaan dari teks yang kita baca untuk mendapatkan informasi lebih jelas dalam teks eksplanasi. Nah, itu dua caranya. Nah, kemudian ada pula dengan membuat peta pikiran. Nah, untuk menggali informasi lebih dalam sebuah teks eksplanasi, biasanya kita menggunakan peta pikiran. Ini untuk membantu kita bagaimana kita bisa menemukan informasi dalam sebuah teks. Tentu masih tidak lupa ya, bagaimana membuat peta pikiran, yaitu membuat seperti bagan-bagan, kemudian membuat pertanyaan dan menjawabnya di dalam bagan-bagan tersebut. Nah, kemudian di tema 6 kita juga mempelajari tentang teks media cetak. Ayo, apa saja contoh media cetak? Koran, betul ya, koran betul, buku, tabloid, majalah, koran, dan sebagainya. Yang pasti media yang dicetak. Nah, itu dua hal yang bisa kita pelajari di dalam tema 6 bahasa Indonesia. Kemudian pada MUPAL IPA kita mempelajari tentang suhu dan kalor. Nah, kita masih ingat bahwa suhu dan kalor itu dapat berpindah, dapat merubah wujud benda, dan dapat menjadikan benda itu berubah wujudnya. Ingat, wujud benda itu ada 3, gas, padat, dan cair. 3 wujud benda. Nah, dengan perubahan kalor, ini dapat merubah wujud benda dari cair menjadi padat, disebut dengan membeku, atau sebaliknya, padat menjadi cair, yaitu disebut dengan mencair, dan sebagainya. Dari padat ke gas yang disebut dengan menyublim, atau dari gas ke cair. Nah,
Nanti silahkan dibaca lagi tentang IPA-nya, tentang perubahan wujud benda. Kemudian kalor juga dapat berpindah. Nah, yaitu konduksi misalnya, yaitu berpindahan suatu kalor tanpa disertai dengan zat perantaranya. Kemudian konveksi dan radiasi. Nah, 3 hal ini bisa kita temukan di sekitar kita. Contoh-contohnya seperti radiasi, misalnya panas matahari, seperti itu. Misalnya konveksi, seperti kita berada pada ruangan yang ber-AC, merasakan dingin. Dan misalnya konduksi, tangan kita merasa panas saat memegang gelas kaca yang terisi air, seperti itu. Dan banyak lagi materi kita pelajari di tema 6. Ini hanya ringkasan sedikit saja. Mudah-mudahan Ananda di rumah bisa belajar kembali, dibuka lagi, dan lebih siap menghadapi PTS. Baik. Sekian video singkat dari Ustadz, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dan semangat untuk belajar. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.